puasa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ya. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan. Tema 1, masuk sub 2 yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anakku, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita menyaksikan video, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Silahkan. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud kerjasama? Dan apakah peta pikiran itu? Nah, tentunya teman-teman masih ingat ya, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan rumah. Sedangkan peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Pembahasan 1. Menceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah. Berikut ini contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama, ronda. Yang kedua, kerja bakti. Yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Yang keempat, gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, persiapan hari kemerdekaan. Coba teman-teman, bacalah cerita kegiatan yang mencerminkan sikap kerjasama berikut ini. Kita baca bareng-bareng ya. Pak RT mengajak warga menghias kampung dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seluruh warga diminta ikut serta dalam menghias jalan kampung. Seluruh warga senang dan bersemangat. Mereka bekerja sama dan saling gotong royong. Ada warga yang menghias jalan dengan lampu, ada yang memasang umbul-umbul, ada juga yang membersihkan jalan kampung. Pembahasan kedua, meringkas teks dengan peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Ayo, membuat ringkasan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Bacalah teks dengan saksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Yang ketiga, catat hal-hal penting. Yang keempat, buat peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buat ringkasan dengan bahasa sendiri. Yang keenam, urutan peristiwa sesuai dengan isi teks. Yang ketujuh, gunakan kalimat ringkas. Hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, sekarang kita refleksi ya teman-teman. Kita akan meringkas teks dengan peta pikiran berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tadi kita sudah sama-sama membaca teks Pak RT mengajak warga menghias kampung dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Silakan teman-teman membaca kalimatnya dari awal sampai dengan akhir. Dan tentukan gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya, lalu ringkasannya. Dicoba ya teman-teman. Ya, teman-teman sudah tahu ya, gagasan pokoknya ada pada awal paragraf. Betul sekali teman-teman. Jadi pada teks ini kalimat utamanya ada pada awal paragraf,
yaitu Pak RT mengajak warga menghias kampung dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Gagasan pendukungnya yang pertama, seluruh warga menghias jalan kampung. Yang kedua, senang dan semangat. Yang ketiga, bekerja sama dan saling gotong royong menghias jalan dengan lampu. Yang keempat, memasang umbul-umbul. Yang kelima, membersihkan jalan kampung. Jadi, kalau gagasan pendukung itu terletak pada kalimat selanjutnya. Karena kalimat utamanya ada pada awal paragraf, berarti kalimat pendukungnya atau kalimat penjelasnya ada pada kalimat-kalimat berikutnya. Kalau di sini berarti ada pada kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi teman-teman dapat menentukan gagasan pendukungnya dengan memilih dulu kalimat utamanya. Lalu kita bisa singkat karena ini berbentuk peta pikiran, jadi gagasan pendukung maupun gagasan pokoknya dapat kita singkat kata-katanya teman-teman. Lalu setelah kita sudah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, kita dapat membuat ringkasannya. Mudah kan? Nah, sekarang kita akan membuat ringkasan teman-teman. Setelah kita membuat gagasan pokok dan pendukung, ringkasannya dari teks yang tadi kita udah baca yaitu Pak RT mengajak warga menghias kampung dalam rangka menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Seluruh warga menghias jalan kampung dengan senang dan semangat, dengan saling bekerja sama dan saling gotong royong. Warga menghias jalan dengan lampu, memasang umbul-umbul, dan membersihkan jalan kampung. Nah, mudah ya teman-teman? Demikianlah pembelajaran kali ini. Kita akhiri saja dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.